Jawaban doa itu datang. Ya, jawaban doa itu datang dari arah yang tak pernah disangka dari mana dan bagaimana datangnya. Namun satu pertanyaan yang belum terjawab yaitu, mengapa jawaban doa itu justru menjauh? Mengapa ke Amerika? Namun, seperti kebanyakan jawaban Tuhan, Ia tidak datang bersama kejelasan yang utuh. Ia datang bersama keputusan. Pagi itu, sebelum semua kesibukan dimulai, Didi duduk sendiri di ruang tamu. Rumah masih sunyi. Anak-anak belum bangun. Istrinya masih di kamar. Ia menatap ponselnya lama. Ada satu hal yang belum ia sampaikan. Bukan kepada bos, bukan kepada rekan kerja, melainkan kepada orang yang sejak awal selalu berharap satu hal sederhana. Ia dan keluarganya pulang kampung. Dengan napas pelan, Didi menekan tombol panggil. Beberapa detik berlalu. Halo, Nak? Suara itu. Suara yang selalu sama sejak dulu. Tenang dan penuh rindu yang ditahan. Iya, Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Awakmu piye le? Kata beliau dalam bahasa Jawa. Didi tersenyum kecil, meski ibunya tak bisa melihat. Alhamdulillah, baik Bu. Ada hening singkat. Seperti dua orang yang sama-sama tahu, pembicaraan ini tidak akan berhenti di kata baik. Awakmu kapan muleh? Sido balik kampung kan? Kalimat itu menusuk pelan. Bukan menyakitkan, tapi mengingatkan bahwa di satu tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada rumah yang selalu menunggu tanpa syarat. Didi menunduk. Ia menarik napas dalam-dalam. Bu, aku mau bilang sesuatu. Nada suara Didi berubah. Ibunya menangkap itu. Piye le? Ini Bu, aku dapat kerjaan baru. Alhamdulillah. Terus, iso teko omah kan kerjoe? Didi terdiam sejenak. Ia memilih kata dengan hati-hati. Kerjanya bukan di sini, Bu. Hening. Beberapa detik terasa panjang. Maksudnya? Aku ditugaskan ke Amerika, Bu. Kalimat itu jatuh pelan. Namun dampaknya terasa berat. Di seberang sana tidak ada jawaban langsung, hanya napas. Amerika. Aduh banget, Leh. Iya, Bu. Aku tahu Ibu pengennya kami pulang. Terus, piye maksudmu? Aku minta izin, Bu. Aku nggak mau melangkah kalau Ibu nggak ridho. Di seberang sana, ibunya terdiam lama. Mungkin sedang menahan perasaan. Mungkin sedang menimbang rindu dan ikhlas dalam satu tarikan napas. Ibu ini, ya pasti pengen kamu dekat. Ibu pengen kamu pulang. Lihat anak-anak tumbuh di sini. Suara itu bergetar. Didi menggenggam ponsel erat. Tapi, kalau ini jalan rezekimu, pergilah, Nak. Didi terdiam. Ibu berat, tapi ibu nggak mau jadi orang yang nahan langkah anaknya sendiri. Jaga sholatmu. Jaga kejujuranmu. Jangan lupa kamu siapa. Ibu doakan kamu dari sini. Biar jauh, doa ibu nggak pernah jauh. Terima kasih, Bu. Dera ibu sangat berarti. Sing hati-hati. Ojo lali telepon omah. Didi tetap duduk di tempatnya. Tidak bergerak. Namun di dadanya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karena ia tahu, langkah yang akan ia ambil bukan hanya didorong oleh kesempatan, tapi dilepaskan dengan doa. Dan sejak saat itu, Didi melangkah dengan hati yang jauh lebih tenang dan keyakinan yang utuh. Di lain waktu, setelah percakapan terakhir dengan CEO perusahaan raksasa itu, hidup Didi tidak serta-merta berubah tanpa tantangan baru. Namun entah mengapa, ini membuat hari-hari semakin menarik. Hidupnya mulai bergerak jauh lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelahnya dipenuhi komunikasi dan diskusi. Pesan singkat, panggilan mendadak,
Meeting daring yang terkadang muncul tanpa jadwal panjang. Namun tidak satu pun bernada tekankan. Semua terasa menyenangkan. Semua terasa rapi, tenang. Seolah setiap langkah sudah dipersiapkan. Dan disitulah Didi mulai memahami satu hal. Ketika Allah benar-benar membukakan jalan, manusia seringkali hanya diminta mengikuti, bukan mempertanyakan setiap belokan. Langkah pertama itu bukan Amerika. Langkah pertama itu adalah sesuatu yang sangat sederhana bagi banyak orang, namun besar bagi Didi. Paspor. Ia menyadari satu kenyataan sederhana. Selama ini, hidupnya tidak pernah menuntutnya untuk melangkah sejauh itu. Ia bekerja, ia mengabdi, ia bertahan. Namun ia tidak pernah membayangkan akan meninggalkan tanah ini untuk urusan kerja. Sabtu pagi, 13 Juli 2024, ponsel Didi bergetar. Selamat pagi Pak Didi, kita mulai proses pembuatan paspor hari ini. Didi membaca pesan itu beberapa kali. Bukan karena tidak paham, melainkan karena ingin memastikan bahwa ini benar-benar terjadi. Baik Pak, terus terang ini pertama kali saya. Balasan datang cepat. Tenang saja Pak, semua akan kami dampingi. Didi meletakkan ponsel. Ia menatap ruang tamu rumahnya. Mainan anak-anak masih tergeletak di sudut ruangan. Televisi mati. Suasana pagi terasa biasa. Namun hidupnya tidak lagi biasa. Senin 15 Juli 2024, Didi tiba di kantor imigrasi bersama asisten. Gedung itu tidak istimewa, namun antreannya panjang. Wajah-wajah penuh harap dan tegang bercampur jadi satu. Ia duduk di kursi antrean. Map dokumen di tangannya terasa lebih berat daripada seharusnya. Bukan karena isinya, melainkan karena maknanya. Di tempat seperti ini, tidak ada jabatan, tidak ada cerita hidup. Semua sama, menunggu. Asisten duduk di sampingnya. Pak, nanti jawab sesuai arahan saja. Didi mengangguk. Ketika gilirannya tiba, petugas menatap dokumen lalu wajahnya. Keperluan paspor? Tugas kerja, Pak, Malaysia dan Singapura. Pertama kali ya, Pak? Iya. Tidak ada ekspresi berlebihan, tidak ada drama. Foto diambil, sidik jari direkam. Semoga lancar ya perjalanannya. Amin, terima kasih. Keluar dari ruangan itu, Didi menarik napas panjang. Ia sadar, dirinya hanyalah satu titik kecil di sistem besar bernama dunia. Namun, titik kecil itu sedang bergerak. Seminggu kemudian, paspor itu jadi. Didi membukanya perlahan. Nama dan fotonya tercetak rapi. Ia tersenyum kecil. Aku benar-benar akan pergi. Tidak lama setelah itu, tugas pertama datang. Singapura, lalu Malaysia. Semua disiapkan perusahaan. Tiket, hotel, uang saku, transportasi. Didi tidak perlu bertanya apapun. Ia hanya diminta satu hal, jalankan tugas dengan baik. Di pesawat menuju Singapura, Didi duduk dekat jendela seperti perjalanan yang biasa Didi lakukan selama ini. Namun bedanya, kini ia keluar negeri. Saat roda pesawat terangkat, Jakarta perlahan mengecil. Lampu-lampu kota tampak seperti titik-titik kecil yang perlahan menghilang. Ia menelan ludah. Di Singapura, tugas berjalan rapi, profesional, cepat. Lalu Malaysia, semua berjalan tanpa hambatan berarti. Namun justru di sela kesibukan itu, Didi mulai menyadari sesuatu. Ia tidak lagi bekerja untuk sekadar bertahan. Ia sedang dipersiapkan. Setelah tugas pertama selesai, tahap berikutnya datang. Visa Amerika Serikat. Cerita tentang visa itu tidak pernah sederhana. Banyak yang gagal, banyak yang ditolak. Didi teringat seorang kawan lama, Mas Mahir. Di, aku beberapa kali apply visa USA loh, gagal terus. Kenapa? Kadang nggak jelas alasannya, tapi ya mungkin mereka punya pertimbangan lain. Rasanya kayak hidup kita dinilai cuma dalam 1 menit sih. Kalimat itu menancap. 1 menit. Untuk perjalanan hidup bertahun-tahun. Namun anehnya, Didi tidak takut. Ia hanya pasrah. Senin, 29 Juli 2024. Bos menelpon. Pak Didi, bisa ketemu? Bisa, Pak?
Mereka bertemu. Visa ini penting, tapi jangan khawatir. Semua akan didampingi supaya persiapan interview Pak Didi lebih baik. Di sela percakapan mengenai visa USA, CEO menceritakan bahwa orang tua beliau adalah seorang pendidik, sehingga beliau sangat menghargai latar belakang pendidik. "Oh ya Pak Didi," kata CEO. "Pak Didi belum pernah bekerja di perusahaan sebesar ini kan?" Didi pun tersenyum dan menjawab, "Belum pernah Pak, sebuah kehormatan bisa bergabung di sini. Mohon arahannya, semoga bisa memberikan kontribusi terbaik." Setelah itu, Didi dikenalkan dengan beberapa petinggi. Lalu kembali membicarakan tentang persiapan visa USA. Tidak ada ancaman, tidak ada tekanan. Hari wawancara tiba. Antrian panjang di US Embassy. Wajah-wajah tegang, dokumen digenggam erat, Didi berdiri tenang. "Ya Allah, jika ini jalanmu, mudahkan. Jika bukan, kuatkan." Saat gilirannya tiba, petugas konsuler menatap layar, lalu wajahnya. Didi pun menyapa, "Hello, good morning, how are you?" Petugas konsuler pun menjawab, "Good morning, good, thank you." Lalu dia melanjutkan, "What is the purpose of your visit to the United States?" "For a work assignment." "Who will be covering your expenses?" "My company." "Have you traveled abroad before?" "Yes, Singapore and Malaysia." "What is your occupation?" "Professional assistant." "How long do you plan to stay in the United States?" "According to my assignment, for a work program." Petugas berhenti mengetik. "Your visa has been approved." Didi mengangguk pelan. "Thank you." Visa jadi beberapa hari setelah itu. Tanggal keberangkatan ditetapkan, 22 Agustus. Malam sebelum berangkat, rumah terasa sunyi. Anak-anak sudah tertidur. Istrinya duduk di samping Didi. "Kamu siap?" Sedikit khawatir, tapi aku yakin. Didi masuk ke kamar anak-anak, menatap wajah mereka lama. Ayah pergi bukan untuk meninggalkan. Ayah pergi untuk kembali dengan versi yang lebih kuat dari saat ini. Hari keberangkatan yang ditetapkan pun tiba. Pesawat Emirates lepas landas pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Kabin tenang, lampu redup. Transit di Dubai dini hari. Bandara megah, waktu terasa asing. Penerbangan dilanjutkan ke Amerika. Sekitar pukul 8 pagi waktu setempat, Didi tiba. Tubuh lelah, namun hati terjaga. Di imigrasi Amerika, petugas memeriksa dokumen lama, lalu berhenti. "Wait." Didi diminta duduk di area pemeriksaan lanjutan. Ia duduk sendiri. Waktu berjalan lambat. "Ya Allah, jangan tinggalkan aku di sini." Dan di sanalah, tanpa ia sadari, ujian besar baru saja dimulai.